jumpa lagi dalam NASPRO, Nasional Progresif, tempatnya orang-orang berjiwa nasional dan mempunyai semangat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Hari Minggu kemarin, semua media sosial digegerkan dengan statement seorang Erlangga Hartarto yang menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Biarpun ditandatangani hari Sabtu sebelumnya, tapi Minggu beliau menyatakan mengundurkan diri secara resmi, yang tentu saja bukan saja menggegerkan dunia perpolitikan Indonesia, tapi dunia. Karena biar bagaimanapun juga, Golkar di era Erlangga Hartarto cukup sukses dan berhasil. Sukses itu dicapai dengan peningkatan kursi maupun suara di pileg atau pemilu legislatif, jumlah kursi bertambah, suara partai juga bertambah, dan dia juga sukses untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ini tiba-tiba orang yang sukses, orang yang berhasil, tiba-tiba menyatakan mundur. Pasti ada persoalan di balik itu, pasti ada tekanan di balik itu. Lagi-lagi semua media kecenderungannya mengatakan ada cawe-cawe seorang Presiden Jokowi. Salah satunya menyangkut Pilkada Jakarta yang mencoba memaksimalkan terus untuk Kaisang untuk tetap bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. Hausnya kekuasaan seorang Jokowi itu membuat rusaknya demokrasi di Indonesia. Hanya seorang Jokowi yang bisa memporak-porandakan partai-partai politik di Indonesia. Selalu dalam tekanan hukum. Dan itu menjadi senjata Jokowi untuk menjatuhkan semua partai politik yang dikehendakinya, sehingga dia bisa mengendalikan sampai masa akhir jabatannya. Yang sama-sama kita tahu, bulan Oktober dia akan diganti oleh seorang Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apa ini rangkaian yang dipersiapkan, mengingat Gibran ini nggak punya kekuatan politik yang kuat, karena dibilang dia kader PD, tapi PD juga nggak bisa menerima. Yang mungkin adalah kalau bisa mengendalikan Partai Golkar. Tapi pasti saya yakin tidak semudah yang dibayangkan Jokowi, bahwa partai ini akan mudah diacak-acak, biarpun satu hal hari ini para netizen atau warganet pasti juga mengetahui seorang Erlangga sekuat dan setangguh itu bisa menyatakan diri untuk mundur. Nggak mungkin nggak ada tekanan. Karena dilihat dari statement PLT yang menggantikan Erlangga pun, Agus Gumilang Kartasasmita pun juga menyatakan dia tidak mencalonkan diri. Why not? Pasti ada sesuatu besar yang dia perhitungkan nggak memungkinkan dia untuk maju sebagai calon ketua umum. Pertanyaannya, banyak incredible hand atau tangan-tangan setan ini yang bergentayangan untuk bisa mengendalikan partai sebesar Partai Golkar. Biarpun di situ faksi-faksi, tapi kekuatan akan digerakkan untuk bisa mengendalikan Partai Golkar. Artinya di internal faksi-faksi itu bermain, didukung oleh eksternal yang masih berkuasa, dengan bahasa sederhananya, saya masih mempunyai hak prerogatif sebagai seorang presiden. Bahasa itu atau narasi itu pasti akan dipakai oleh seorang Jokowi untuk bisa menekan sana sini, dan andai kata manuver apapun, dia akan melakukan segala cara. Nah, agenda berikutnya akan bervariatif, termasuk salah satunya adalah akan terjadinya reshuffle kabinet. Sesuatu yang aneh, mestinya dia persiapan laporan kepada presiden berikutnya, pemerintahan transisi itu harusnya
nggak mengikuti gaya dan pola yang selama ini suka tidak suka, pasti ada pro dan kontra, ya kan? Dikatakan berhasil dari sisi mana, sukses dari sisi mana, masih banyak pertanyaan, masih banyak persoalan, masih banyak utang luar negeri yang sampai ribuan triliun. Ini kan persoalan-persoalan yang harusnya dipersiapkan untuk tidak menjadi beban presiden ke depan. Tapi itulah Indonesia, ya kan? Sangat disayangkan partai sebesar Golkar bisa jatuh seorang ketua umumnya. Malah PDIP melalui Bu Megawati sangat menyayangkan, dan semua tokoh nasional sangat menyayangkan turunnya seorang Erlangga Hartarto. Tidak mungkin tidak ada tekanan, sangat tidak mungkin. Karena analisa apapun, waktu pendek untuk persiapan Pilkada 2024. Artinya waktunya cukup pendek, ya kan? Perubahan kepengurusan, perubahan struktur, perubahan orang pasti juga membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Dan ini tentunya kalau tidak setangguh Erlangga Hartarto, pasti dijamin gagalnya Golkar dalam memenangkan konstelasi di semua pilkada, baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Memang koalisi Indonesia Maju sampai memunculkan plus, artinya dia kepingin merangkul semua, kepingin mengayomi semua, tapi itu menjadi matinya demokrasi. Artinya kecenderungan gaya kalau itu dipakai, gaya Jokowi diimplementasi oleh Prabowo. Artinya tidak beda jauh antara Jokowi dan Prabowo kalau sampai itu terjadi seperti saat ini. Artinya semua partai dikerdilkan, semua partai dikecilin dengan berbagai macam isu, tapi senjata ampuh adalah mematikan ketua umum partai itu lewat mekanisme hukum. Gak mungkin suatu kebijakan dalam sebuah institusi, ya kan, seorang menteri atau ketua umum partai yang menjabat menteri pasti ada kurang lebihnya sebagai manusia. Kurangnya itu menjadi senjata ampuh buat kezaliman rezim yang selalu memutarbalikkan demokrasi yang sudah berjalan bagus Indonesia menjadi rusak selama 10 tahun. Mau dibawa kemana bangsa ini dalam demokrasinya? Kita bukan dalam titik nol demokrasi, tapi udah minus hari ini. Dengan runtuhnya ketua umum Golkar Pak Erlangga, itu menjadi runtuhnya demokrasi, runtuhnya partai yang bersifat kader, menjadi rusak karena nanti ada titipan-titipan yang dimasukkan yang melanggar dari konstitusi partai sendiri lewat mekanisme ADRT partai, peraturan organisasi, maupun juklak-juklis yang ada di partai Golkar. Ini pasti akan diacak-acak, diamburadul untuk tidak sesuai daripada aturan yang sudah dipegang selama ini oleh Partai Golkar. Tanggal 20 Agustus, hasil rapat pleno partai Golkar telah memutuskan PLT adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Kedua, sudah dipastikan ada Rapimnas. Setelah itu masuk ke rangkaian daripada Muspimnas atau Munas lah. Yang diperkirakan tanggal 20 berlangsung di Jakarta. Jadi sama-sama kita lihat apakah benar cawe-cawe itu jadi, akan terlihat jelas pada saat hasil daripada Munas Golkar. Apakah ada nama Jokowi, apakah ada nama Gibran, apakah ada nama Kaisang dalam struktur partai yang mereka semua tidak pernah punya kartu anggota. Kalau ini terjadi, partai sebesar Golkar bisa diacak-acak oleh seorang Jokowi. Ini sangat naif buat demokrasi. Dan sangat jauh
dari sistem kepartaian yang selama ini dipegang oleh Partai Golkar, karena Golkar itu orang-orang hebat, orang-orang yang mumpuni dalam politik, tidak semudah yang dimaksud dalam analisa atau hitungan seorang Jokowi. Tapi semua masyarakat pasti akan melihat hasil akhir daripada Munas yang akan diselenggarakan tanggal 20 Agustus 2024. Waktunya cukup mepet dengan lembar B1 KPK yang harus ditekan Ketua Umum sama Sekjen untuk dimasukkan kepada KPU untuk menjadi calon yang diusung oleh partai politik. Ini manuver-manuver yang pendek. Tapi sekali lagi, apakah ini menjadi kebesaran Golkar atau menjadi kehancuran Golkar pasca Erlangga Hartarto? Karena sukses Erlangga ini tidak mudah, sangat berliku, dan sama-sama kita akui bagaimana di tengah prahara apapun baik pribadi maupun organisasi, seorang Erlangga mampu memimpin untuk bisa memenangkan partainya di nomor urut 2 dengan perolehan suara yang signifikan, naik semua, dan mampu memenangkan Prabowo Gibran. Ya kan? Padahal Gibran tanpa dukung Golkar tidak akan mungkin jadi wakil presiden. Jadi tidak ada terima kasih dari seorang Jokowi kepada Erlangga. Malah cenderung nggak dibelain, nggak di-backup, malah dibiarkan. Bahasanya sederhana, itu internal partai. Pasti pertanyaan publik, kalau nggak ada cawe-cawe, mana mungkin seorang Erlangga bisa dijatuhkan atau mengundurkan diri seperti itu. Karena raut wajah atau gestur daripada Erlangga pasca pengumuman baik di KN maupun di luar dari video atau gambar-gambar yang muncul, kelihatan beliau sangat lelah, sangat kesal, tapi itulah realita yang harus diterima seorang Erlangga untuk bisa menerima kondisi apapun demi menjaga dan martabat nama baik beliau. Sekali lagi, kita tunggu tanggal 20 Agustus, kelihatan peran Jokowi atau tidak pada struktur kepengurusan Ketua Umum terpilih di Munas Golkar tanggal 20 Agustus 2024. Apakah ada nama keluarga Jokowi atau memaksakan untuk Kaisang bisa maju di Pilkada DKI, sama-sama kita tunggu. Kelihatan peran atau tidaknya seorang Jokowi nanti setelah pasca Munaslup Golkar 20 Agustus 2024. Sama-sama kita tunggu. Semoga demokrasi kita tetap maju. Orang yang ambisi kekuasaan atau ambisi dinastinya sama-sama harus kita lawan. Sama-sama kita runtuhkan, karena rusaknya demokrasi bila seseorang mengeluarkan ambisi dan kuasanya, apalagi cenderung dinasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NASPRO, Nasional Progresif